Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yusman Asadi. Pada siang hari ini, pada tepatnya pada sore sekitar pukul 2, kita mendampingi pembudidaya ikan lele untuk membuat kolam terpal atau memasang kolam terpal. Jadi untuk rangkanya sudah disiapkan sama pembudidayanya. Jadi untuk kali ini kita hanya memasang terpalnya saja. Untuk ukuran kolam itu ukuran 3x3 dengan menggunakan terpal 5x5. Untuk terpal beli online karena harganya lebih terjangkau. Untuk yang pertama, lahan dasar tanah harus diratakan dahulu, dibuat miring ke tengah ya, kurang lebih 5 derajat. Jadi nanti ketika panen ya atau buang air, buang kotoran bisa ngumpul di tengah. Jadi ketika paralon nanti dicabut, itu kotoran yang ada di tengah atau air yang ada di kolam bisa langsung habis. Pastikan permukaan tanah sebelum dipasang terpal benar-benar miring ke tengah ya. Terus untuk sentralnya kita harus benar-benar ukur posisinya pas di tengah. Nah, untuk kemiringan paralon pembuangan dari sentral sampai ke outlet pembuangan itu juga sama. Kemiringannya harus dipastikan. Jadi untuk permukaan sentral, tanah sentral atau paralon yang ada di tengah itu harus lebih tinggi daripada ujung outlet atau L nanti yang akan dipasang di luar untuk cabut air. Jadi di dalam paralon pembuangan yang tertanam di dalam tanah nanti tidak ada air. Jadi kemiringannya harus dipastikan. Permukaan ya, sekali lagi permukaan paralon ujung outlet yang ada di luar itu harus lebih rendah dari dasar atau sentral kolam ya. Nah ini untuk tanah. Jadi pertama-tama terpal kita tandai posisi tengahnya ada di mana ya, kita kasih tanda, kemudian bisa pakai ballpoint atau bisa pakai isolasi atau bisa dicoret pakai apa saja yang penting tengah. Kemudian kita taruh di sentral di tengah ya, kita taruh di sentral di tengah, kemudian kita tindih pakai beban yang tidak terlalu berat. Ini kita menggunakan ember, kita kasih air, maksudnya biar ketika kita meratakan dasar terpal dan dinding terpalnya ini ya, itu tidak bergeser sentral. Jadi nanti setiap sisi ketinggian atau sisa terpal yang ke atas terlipat ataupun yang tidak itu sama setiap sisinya. Jadi nanti bisa simetris seperti itu. Ketika sudah dipastikan simetris ukurannya, sisa terpalnya kanan kiri ya semua sisi, baru nanti kita ratakan bagian dasarnya, kemudian kita lubangin ya, kita lubangin ke pas di paralon tadi yang sudah kita tandai di sentral. Nah, kemudian kita tutup dengan paralon yang sudah disiapkan dilubangin. Nah, kemudian kalau sudah selesai nanti akan kita rapikan dan kita beri tali di setiap sisi. Tapi untuk pemberian tali ya, dasar kolam harus terisi air. Jadi tiap-tiap sudut kolam itu harus sudah terkena air. Kenapa? Ini untuk menghindari ya tarikan terpal. Jadi nanti ketika tidak diisi air dulu ternyata terpalnya kurang kendor, akhirnya nanti talinya putus atau terpalnya sobek, atau nanti kita harus bongkar lagi, kita talikan lagi biar tidak kerja dua kali.
Jadi kita sambil isi air ya. Nanti ketika sudah dasarnya sudah kayak ini sudah terisi, baru kita talikan dan kita rapikan. Lipatannya kita lipat ke dalam masing-masing pojokan. Nah, kita lipat ke dalam. Kalau dasar sudah terisi air, insya Allah nanti tidak akan tertarik air. Nah, gitu. Kita tali ya. Nah, ini kita menggunakan besi ya, besi-besi bekas itu ya. Kita bawa ke tukang las, kita las. Tapi untuk dindingnya kita lapisi dari triplek atau dari itu apa itu, terpal ya, perlak yang buat biasanya buat talangan itu ya, ada di toko-toko bangunan itu, boleh juga pakai itu. Tapi kita hanya menggunakan limbah sekitar rumah masih ada terpal ya, terpal yang buat talangan itu, karet itu, sama ini. Jadi kita memanfaatkan limbah. Kita isi air, nanti kita isi air Apa? ya sampai dengan batas yang tutup merah ini sebelah luar atau tripleknya. Baru nanti kita rendam sampai beberapa hari ya, setidaknya kurang lebih 1 minggu. Kita kasih perlakuan, kita buang airnya, baru nanti kita bisa isi air untuk kegiatan budaya. Ini untuk menghilangkan bau dari terpal yang nanti kemungkinan masuk ke air dan akan mengganggu kualitas air, dapat menyebabkan ikan stres bahkan kematian. Jadi untuk mencuci terpal tujuannya ya. Ini dilakukan 2 orang sudah cukup ya. Sambil kita isi, sambil kita cek dan kita taliin. Karena kita menggunakan besi, dan besi ini kalau tertekan air nanti ada kemungkinan melengkung, maka kita berisiko di tiap pojokan dari besi dan kita tali tengahnya menggunakan tali tampar. Demikian video pembuatan pemasangan kolong terpal. Untuk kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.